Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 12? Kali ini kita akan membicarakan materi tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhwah. Ini materi baru ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis makna, pentingnya, dan upaya memiliki sifat, sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhwah. Sedangkan KD 4.2 nanti kalian akan menyajikan hasil analisis tentang makna, pentingnya, dan upaya memiliki sifat tasamuh, toleransi, musawah, tawasud, dan ukhwah dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, kita bahas satu persatu. Tasamuh dari kata samaha berarti tenggang rasa atau toleransi ya. Maksud dari tasamuh itu bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya toleransi dalam agama, sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Tasamuh dalam agama bukanlah mencampur adukkan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi dalam ayat tersebut kita disuruh untuk diciptakan dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Pentingnya apa toh? Tasamuh. Kalau kita tasamuh itu nanti akan melahirkan kedamaian, hidup harmonis di lingkungan yang beragam, saling memiliki rasa hormat. Nah, cara membiasakannya seperti contoh dari Rasulullah. Nah, beliau itu hidup berdampingan dengan rakyat di Madinah, Yahudi Nasrani. Kemudian di Yerusalem ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim. Kemudian pemeluknya itu dibebaskan untuk melaksanakan ritual keagamanya. Selanjutnya Rasulullah memberi makan seorang beragama Yahudi yang buta dan miskin. Nah, musawah yang kedua. Musawah itu berarti menyamaratakan. Musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Pentingnya apa toh? Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam, ya. Kemudian cara membiasakan musawah ini dengan meningkatkan derajat wanita. Banyak wanita sekarang yang derajatnya terangkat. Kemudian menyamakan manusia di depan majelis, berbuat adil dalam hukum. Kemudian menyamakan hak dalam bela negara, siapapun boleh bela negara. Selanjutnya sikap tawasud. Tawasud itu berasal dari wasato, berarti tengah atau pertengahan. Tawasud secara bahasa berarti moderat. Nah, secara istilah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ada dalam tawasud akidah ya, Islam itu antara ateisme dan politeisme. Gitu. Kemudian manusia itu antara jaber dan ikhtiar. Yo, jaber, ya juga ikhtiar. Kemudian kalau dalam akhlak, tawasud dalam akhlak, salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan.
Dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Sekarang kalau tawasud dalam syariat, gini, persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Tetapi kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Nah, sekarang bagaimana cara membiasakan tawasud? Caranya menghindari perbuatan ungkapan ekstrim dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan ukhuwah itu dari kata akhun, saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, macam-macam ukhuwah ada ukhuwah fi ubudiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah nasab, ukhuwah fiddin. Lah, ukhuwah fiddin itu ada 8 prinsip orientasinya. Akidah disimpulkan dalam syahadat. Toleransi dalam perbedaan, saling menolong antar sesama, sikap seimbang antara semua bidang, bersikap sederhana dan tidak memihak, integritas dan konsolidasi di semua bidang, memandang Islam sebagai rahmatul lil alamin dan membentuk masyarakat madani. Cara membiasakannya antara lain dengan ta'aruf, tafahum, ta'awun, ta'aluf, dan takaful. Nah, demikianlah kelas 12 yang berbahagia, dipelajari, difahami, jangan lupa baca bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.